Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK YPT Banjarmasin, sekaligus peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM PPG 250401131252. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi adab menggunakan media sosial pada kelas 11 DKP. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Cinta Al-Quran, semangat belajar. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi. SMK YPT Banjarmasin Bisa unggul berprestasi. Alhamdulillah. Baik. Bapak absen dulu ya. Siapa tahu ada yang tidak hadir ya. Tolong angkat tangan ya. Nanti kalau yang tidak hadir tolong sampaikan. Ana Aldiana ada? Erma Nurjana? Asbiano? Sebelum belajar, mari kita sama-sama belajar. Ingat surah Al-Fatihah jangan tinggal ya, harus Fatihah dulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini ya, Bapak mau tanya dulu nih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, tentang sunnah-sunnah wudu. Baik. Sekarang Bapak mau tanya nih, di antara sunnah-sunnah wudu apa nak? Satu? Membaca ta'awuz. Ya, baca basmalah ya. Kemudian membaca ta'awuz. Wah, mantap ya. Lanjut. Apa lagi nak? Yang belum tahu? Pun? Iya, menghadap kiblat. Oke. Apa lagi? Membasuh tangan 3 kali. Masih ada? Membaca basmalah. Menyapu seluruh kepala dan air. Oke, menyapu seluruh kepala dengan Air. itu tadi tentang sunnah-sunnah Wudu. Baik, sekarang hari ini kita belajar tentang adab menggunakan media sosial atau dalam bahasa lain bijak dalam menggunakan sosial Media. media. Baik, sebelum itu nih, sebelum kita mulai ke pembahasan intinya, Bapak ingin membacakan dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah kita belajar materi hari ini, maka diharapkan ini siswa mampu menjelaskan adab menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Siswa mampu membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Kemudian yang kelima, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang keenam, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat berbangsa dan cinta. Ini ya, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, Bapak ingin menampilkan sebuah video dulu ya. Nanti tolong dicatat di buku ya, dicatat di buku.
apa yang bisa diambil atau disimpulkan dalam video ini. Tolong perhatikan dengan baik. Silakan disimak ya. Nanti Bapak tanya nih, apa yang bisa disimpulkan dari cuplikan video ini? Jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Oke, sudah disimak? Sudah ya? Sudah ditonton? Oke, sekarang Bapak tanya nih, apa yang bisa disimpulkan dari video yang telah disimak tadi? Yang mau jawab angkat-angkat ya? Saya Pak. Ya, silakan. Kami. Ya, kesimpulan dari video tersebut adalah menggunakan media sosial dengan sadar, bertanggung jawab dan positif, dan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Ya, betul ya. Jadi media sosial menggunakan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Oke, Mak, Bapak tanya dulu nih. Apa itu media sosial ya? Karena kita setiap hari apa? Berhubungan dengan media sosial. Oke. Apa? Nah. Apa? Media sosial apa? Yang kalian tahu? Ya, komunikasi ya. Ada lagi? Pak, Ya. media sosial adalah platform atau sarana di internet yang digunakan untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berkomunikasi dengan orang lain secara umum. Iya, itu ya. Jadi intinya adalah media sosial adalah sarana untuk berkomunikasi. Anak-anakku sekalian, jadi perhatikan, bagi bicara secara langsung atau melalui medsos itu dihukumi sama ya, dihukumi sama dalam Islam. Jadi walaupun tidak bicara secara langsung, melalui tulisan itu dihukumi sama. Karena apa yang ditulis itu sama sudah terungkap di dalam hati. Nah, di sini nih Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Hujurat kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Nah, orang fasik ini maksudnya adalah orang yang biasanya ya beritanya itu tidak bisa langsung diambil ya. Ada orang seperti itu ya. Jadi kita harus mengecek apakah orang itu apakah itu benar atau tidak. Ya, sekarang Bapak akan membalikan materi hari ini tentang adab menggunakan media sosial ini. Tolong dibaca satu persatu ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Setelah itu nanti kita kerja kelompok. Nanti kalau kurang nanti bisa lihat ke samping ya. Silakan dibaca dulu. 10 menit ya. Setelah itu nanti kita mengerjakan dulu. Kalau kurang nanti ya. Kurang ya. Dibaca dulu ya. Silakan dibaca ya. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Nah, baik supaya mudah membaginya kita bisa ya. Laki-laki dan perempuan. Yang di belakang sana yang 4 orang kelompok 1 ya. Yang di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3 ya. Di sini kelompok 4. Sekarang saya bapak bagikan ya. Ingat, nanti boleh lagi baca materinya. Jawabannya didiskusikan ya. Jadi didiskusikan. Setelah didiskusikan baru nanti baru nanti kita maju berkelompok. Boleh gantian penulisnya ya. Boleh kawan, boleh teman yang membacakan, kemudian yang lain menulis.
Yang belum paham, tanya sama Bapak ya. Kalau ada soal yang belum paham, silahkan ditanya. Ya, sampai diskusi jawabannya, sampai diskusi ya. Nah, boleh kawan Harus jadi terus Pak. kawan. Ya, ditulis ya. Sekarang anakku ditulisnya ya, Qurannya supaya ingat baca Qurannya. Silakan ditulis ya. Ayat Qurannya ditulis, kemudian terjemahnya ditulis. Bila capek, silakan gantian sama kawan. Nah semuanya? Nanti kalau maju, boleh bawa buku tulisnya, buku catatan ya. Kalau kita maju kelompok satu gitu ya. Ya siapa kelompok satu? Ya silakan. Ya silakan maju ke depan. Ya. Kenal dulu ya, nama satu kenal dulu ya. Dan nama kelompoknya ya. Soalnya kami dari kelompok juga. Tolong perhatikan ya, perhatikan ya. Tolong perhatikan. Ya, silakan bacakan jawabannya. Tolong perhatikan. Lihat sini. Nomor 1, tuliskan dan bacakan dalil Al-Quran tentang adab menggunakan media sosial. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum dunya berlari tabayyanu an tusibu qauman bisyarati fakusiru ala ma fa'alna. Suaranya dihari lah. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang sakit dan kepadamu membawa berita penting, maka berikilah kebenarannya agar kamu tidak menceritakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu. Yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya, soal nomor 2. Berikan minimal 5 contoh perilaku menghadapkan 5 contoh perilaku tidak berbakat di media sosial. Ya, silakan. Berikan contoh penggunaan media sosial yang baik yang berdampak positif. Lanjut. Apa tadi ulangi bisa nyanyi? Berikan contoh penggunaan media sosial yang baik yang berdampak positif. Ya, oke. Lanjut. Kelompok berapa nih? 4. Kelompok 4 silakan tanya satu. Ya, silakan. Apakah yang dimaksud adab dalam bermedia sosial? Apakah yang dimaksud adab bermedia sosial? Bisa ditangkap pertanyaannya? Nah, nanti ke depan tolong bawa buku catatan ya, supaya ditulis pertanyaannya. Kita ulang ya. Nah, tadi pertanyaan kelompok dulu nak ulang lah. Kelompok 2. Nanti langsung jawab sini. Jelaskan maksud dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan hadis yang berkenaan dengan adab menggunakan sosial media. Ya, silakan jawab. Ayat tersebut bisa dikategorikan masuk ke dalam adab menggunakan media sosial karena sebelum menyebabkan berita kita harus tabayun cek dulu beritanya apakah benar atau salah. Kalau yang dimaksud dengan hadis yang bisa diterangkan di dalam buku yang dibagikan Bapak tadi bahwa seorang muslim, orang Islam itu selamat jika mampu dan menjaga tangannya dan mulutnya dari menyebarkan berita tentang keburukan orang lain. Ya. Gimana kalau untuk? Gimana jawabannya? Sudah puas? Oke, sudah puas ya, oke. Lanjut. Sudah bagus jawabannya. Mudah-mudahan jawaban yang betul dapat kita ambil ya, manfaatnya bisa lebih. Baik, sebelum ditutup, Bapak minta tolong untuk menyimpulkan ya dari masing-masing kelompok dari hasil diskusi hari ini. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan Nak disimpulkan. Dari pembelajaran hari ini kita mengetahui dampak negatif dari Ya, dari pembelajaran hari ini katanya kita mengetahui dampak positif dan negatif. Lanjut, silakan kelompok yang kedua, tolong disimpulkan. Dengan adanya materi ini, kita tahu cara menggunakan media sosial dengan baik. Ya. Terus, kelompok ketiga, gimana?
kita ke kelompok 4 dulu ya. Ya. Nah, silakan ya, silakan disebutkan kelompok 4. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu media sosial merupakan sarana komunikasi modern yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi, berbagi informasi dan mengekspresikan diri tanpa batas ruang dan waktu. Menggunakan media sosial membawa banyak manfaat seperti memperluas jaringan pertemanan, mempermudah akses informasi dan mendukung kegiatan pendidikan maupun bisnis. Namun media sosial juga dapat berdampak negatif jika digunakan tanpa bijak seperti penyebaran hoax, penunjukan daring, dan memanipulasi. Lalu karena itu, pengguna perlu bersikap bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media sosial agar memberi dampak positif bagi diri sendiri dan masyarakat. Oke, bagus ya. Jawabannya lumayan panjang ya. Nah, intinya berdampak positif dan negatif. Kita lanjut. Gimana kalau kita sudah ada kesimpulannya? Ya, silakan dibacakan. Dari hasil observasi kami dapat disimpulkan bahwa kerjasama, komunikasi yang baik, dan berbagi tulis yang jelas sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Oke. Oke, cukup ya. Jadi katanya dari diskusi hari ini bisa membuat 3 kelompok sehingga hasilnya menjadi maksimal. Baik, terima kasih anak-anak. Cukup ya diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak. Sebelumnya ada yang ingin ditambahkan untuk materi hari ini? Ada? Ada ya. Bapak koreksi sedikit ya. Nah, nanti kalau baca Quran itu diawali dengan ta'awuz ya, jangan langsung. Jadi habis ta'awuz baru jadi sebagai kelompok langsung aja membaca ya. Nanti ngajinya dilanjutkan lagi di rumah ya. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya mari kita tutup dengan membaca surat Al-Insyirah. 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah mau hadir hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya mohon maaf dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.